وسلم. الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونخص لروح معلف هذا الكتاب مسمى بمفاهيم يجب أن تصحح، خصوصا إلى سيد الحبيب أبو ياسين محمد علي بن علوي الملكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به بأنف الدار آمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصحة، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم من أهل السنة والجماعة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي برحمتك يا أرحم الراحمين. Ngarsanipun para sesepuh bini sepuh, wabil khusus daya jajaran sahibal idarah wal imarah Masjid Rahmat ingkang tansah kula mulyakaken, dumateng ngarsanipun ingkang termasuk sepuh Masjid Rahmat panjenenganipun Mbah Haji Fauzan Umar dan sedaya kemawon ingkang hadir punika majelis dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan wonten ing bulan suci Ramadan kula panjenengan sami saged mendapat nggih menika gelar predikat la'allakul muttaqin atau la'allakum tattaqun, senantiasa rahmat dan taufik hidayahipun Allah Subhanahu wa taala selalu wonten ing ngarsanipun kula panjenengan sami, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membacakan kelanjutan daripada edisi tahun kemarin, menika tasih mengungkap tentang status pentakfirian dalam hal yang disampaikan suatu risalah dari Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Mafahimnya. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Mauqifus Syaikhi Muhammad bin Abdul Wahhab, utawi sikap nggih menika seorang guru Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang banyak dikenal nggih menika orang yang bermanhaj dari ulama atawi Syekh Abdul Wahhab utawi dikatakan kelompok Wahabi. Wa qad waqafa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, wa qad waqafa lan temen kandhek sapa asyehu guru rupane Muhammad bin Abdul Wahhab kang dadi anak lanange Abdul Wahhab, Sayyid Abdul Wahhab rahimah, muga paling kasih sayang rahmat dateng sinten asyekh menika Allah sapa Allah fi hadzal midani, ing dalam suatu medan dalam hari ini argumentatif tentang pandang sudut tentang akidah, mauqifan kelawan tempat aziman yang agung, atawi argumentatif tentang perbedaan yang amat sangat agung. Qad yastangkiruhu, temen mengingkari sinten dateng hadzal midan apa kathirun sapa kasirun pepantan ulama, miman sangka seseorang yadai yang mengaku bahwa dirinya yang merasa dinisbatkan ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa masubun dan suatu yang dikatakan bahwasanya Syekh Muhammad Abdul Wahhab adalah ulama yang paling paling argumentatif dalam segi perbedaan akidah.
Tumayakilu nuli ngeker menahan al-hukma sapa isi Muhammad bin Abdul Wahab al-hukma suatu putusan bitakfiri kelawan memvonis pihak lain suatu katakan takfir di zaman jizafan likulli man khalafa tariqatihi, yaitu orang-orang yang berpaling dari akidah beliau. Dalam ungkapan redaksi yang diungkapkan Syekh Muhammad Abdul Wahab tentang argumentatif sudut pandang tentang akidah, bahwasanya beliau merasa argumentatifnya yang merasa diagungkan, yang merasa dibenarkan, yang dinisbatkan ila mansubun ilaihi Muhammad bin Abdul Wahab. Bitakfiri dengan mengagendakan suatu kalau seseorang yang bukan alirannya dianggap tidak benar. Likulli man khalafa tariqatahu. Setiap seseorang yang tidak sesuai atau berpaling dari manhajnya, dari thariqahnya, dianggap itu tidak benar. Wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ketahuilah utawi si seseorang tadi yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yungkiru, mengingkari, bahwasanya beliau mengingkari kullu ma yunsabu ilaihi min hadhihi tahafat was-safahat wal iftira'at, sesuatu yang dinisbahkan beliau, artinya kata atau argumentatif yang di sini min hadhihi tafahat, bodoh atau orang yang selalu menebarkan berita hoax, orang yang menebarkan kata-kata dusta. Fayaqulu mongko mengatakan, fayaqulu mongko dawuh Syekh Abdul Wahab dimna akidatihi ing simpenane kekuatan akidahipun Abdul Wahab fi risalatihi, dalam kitab risalahnya al-muwajjahati al-qasmi, yang dihadapkan disesuai pada masa zaman ke masa, masa ke masa atau zaman ke zaman. Makalah dia tidak mau merasa ada kata salah dalam ijma'nya, dalam pendapatnya. Beliau merasa benar sekali. Maka dalam hal ini Abu Yazid Muhammad Alawi mengungkapkan penjelasan tentang hukum takfiri yang di bawah naungan manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tsumma la yafa'alaikum annahu balagani anna risalata Sulaiman bin Suhaib qad wasalat ilaikum wa annahu qablaha wa saddaqa ba'dul muntaminin lil ilmi fi jihadikum. Tumalaya fa mongko ora samar, ora jumbuh. Alaikum mengatasi sliramu kabeh apa ana usune kelakuan balawani kang iku temeka ing ingsun apa ana risalatu Sulaiman bin Suhaib. Sesungguhnya sak temene risalah atawi tulisan atawi kitab cilik karya Sulaiman bin Suhaib qad wasalat annahu abalagani qad wasalat iku temen tumeka. Apa sing tumeka niku wau risalah ilaikum maling sirahum kabeh wa anna usuni kelakuan qabila, menerima punika risalah wa saddaqalan, membenarkan risalah tersebut ba'dul muntamin, sebagian orang-orang yang dinisbahkan li ahli ilmi fi jihadikum in dalam arah sira kabeh. Wallahu ta'ala Allah ya'lamuku ingkang maha ngudaini sapa Allah yang maha tahu bahwasanya anar rajula iftara ala umuran lam akulha wa lam ya'ti aktsaruha ala bali. Sak temene wong lanang iftara iku gawe hoak, gawe dusta ala umuran, ingat alayya ing atase ingsun umuran pira-pira perkara lam akullu orang ngungkapake ingsun ha punika umur walam ya'ti lan ora teka aktsaruha apa punika akeh umur ala bali ing atase ay ala qalbi ing atase atine sira kabeh. Maksud daripada redaksi la tsumma la yafa'alaikum bahwasanya Syekh Abdul Wahab tidak menerima atas risalah yang diungkap oleh Imam Sulaiman bin Suhaib atas kebenarannya. Wa annahu qabila wa saddaqa ba'dul muntamin, dan beliau merasa menerima dan membenarkan sebagian dari orang yang dinisbahkan
ahlul ilmi dalam sudut kelompoknya, min jihatikum. Semoga Allah memberi penjelasan, wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui, bahwasanya seorang lelaki yang membuat hoax, membikin hoax kabar tentang pemahaman akidah merupakan suatu umuran lam akulhu, dan sebagian ulama tidak sependapat apa yang diargumentatifkan oleh seorang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antawisipun faminha qauluhu inni mubtilun kutubal madzahibil arba'ah. Antawisipun umur ya perkara sing tidak setuju dengan adanya kelompok-kelompok yang berhaluan sesuai dengan norma-norma dalam perbedaan. Qauluhu ta'ala yasi rajul inni mubtilun, aku tidak sepakat, aku tidak setuju adanya kitab-kitab yang diinduk oleh para pakar ahli fikih, yaitu Imam Madzhabul Arba'ah, di antaranya pun Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mereka tidak menganggap mereka itu mujtahid. Ini kelemahannya pun dari orang yang berhaluan Syekh Abdul Wahab. Wa inni aqulu innan nasa min sittati mi'atin sanatan laisu ala syi'. Dan aku tidak mengomentari, tidak merasa membenarkan bahwa seseorang yang berumur berusia 600 tahun laisu ala syai'in, bukan termasuk orang yang dikatakan mujtahid. Wa inni adda'i al-jihadah, dan sesungguhnya aku mengajak ijtihad. Wa inni kharijun anit taklid, dan aku mengajak keluar dari taklid. Ngajak ijtihad benar tapi tidak mau menginduk siapa yang mencetus sebagai mujtahid, beliau tidak mengakuinya. Artinya kharijun anit taklid, ora percaya nggone mazhab-mazhab yang lain, ingin berdikari sendiri, berarti egois. Dalam hal ini merasa benar sekali. Ini dari kalangan ulama yang berhaluan madhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa inni aqulu inna ikhtilafal ulama nikmatan. Wa inilan aku, dan saya mengakui atau mengucapkan, mengomentari inna ikhtilafal ulama nikmah. Artinya perbedaan ulama itu merupakan indikasi atau merupakan siksa. Padahal di dalam hadis-hadis sahih, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan suatu ulama itu merupakan rahmat. Tapi argumentatif daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan bahwa perbedaan ulama itu awal dari percikan dampak daripada kenegatifan, yaitu termasuk temurunnya sekjo, jatuhnya bala. Ini dari orang-orang yang berhaluan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa inni ukaffiru man tawassala bis solihin, dan aku mengkafirkan orang-orang kelompok yang bertawassul, berwasilah dengan orang solih, termasuk orang yang di kalangan kita. Jadi wong ziarah wali songo, ziarah para soleh ini, menurut mereka menganggap bahwasanya itu adalah mboten bener. Wonten sing pendapat mengatakan wali songo niku mboten wonten fiktif. Lah niku jarine sinten? Berarti wong niku mboten mempelajari. Wali songo nggih jelas wonten. Mergo wonten Kanjeng Maulana Syekh Jumadil Kubro. Jumadil Kubro putane sinten? Syekh Zainul Kubro. Zainul Kubro putane Syekh Zainul Alim, Zainul Husain bin Sayyidina Husain bin Fatimah bin Sayyidina Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak Bapak Adam alaihi salam. Mung wae mboten mempelajari tentang sejarah-sejarah yang ada. Wa inni ukaffirul busiri, dan mereka mengkafirkan orang yang mengakui pendapat Syekh Imam Al-Busiri, dalam hal ini Muhammad bin Hamadillah bin Sonhaji Al-Busiri, yang mengarya sebuah kitab yang dinamakan Burdatul Mahdi atau dalam kitab Al-Burdah. Ini ulama-ulama yang ahli Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ulama sebelah mengatakan bahwa orang yang mengakui pendapat atau karya suatu kitabnya ini dianggap tidak benar. Termasuk kitab karya Syekh Muhammad Hamadillah bin Sonhaji Al-Busiri dalam kitab Burdahnya, ini dianggap tidak benar oleh si kelompok sebelah. Artinya
orang-orang yang menganggap tidak haluannya. Ya akramal khalqi, ya akramal khalqi, yang menyanjung-nyanjung Rasulullah dalam kitabnya burdanya Asy-Busiri, ya akramal khalqi man aludzu bihi, ya akramal khalqi, wahai orang-orang yang digelar sebagai orang yang paling mulia, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora patek doyan tahlil manakipan maulid Nabi, ora patek doyan. Wa inni aqulu, dan beliau mengatakan wa inni aqulu law aqdaru ala hadmi ubbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la hadamtuha. Beliau mengatakan, jikalau aku mampu menghancurkan kubbah atau makam raudhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hadamathu, nyekti dan niscaya aku akan rubuhkan. Ini semboyannya mereka. Walau aqdiru lau aqdiru 'alal ka'bati la khattu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min khashabin. Andai kata aku mampu atas Ka'bah, mampu menggantikan suatu saluran air Zam-Zam itu, akan aku jadikan saluran air yang terbuat dari min khashabin, dari bambu atau dari kayu. Sampai semunu mengatakan dalam napa jingine ikrarnya. Maka dalam kitab ini Abuya sangat-sangat mengkritik. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah pertama kali yang sangat menentang daripada orang yang berhaluan ulama sebelah, dalam hal ini Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa anni uharrimu ziyaratul qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan mengharamkan sambang tilik tadi ziarah kubur para nabi, khususnya dalam hal ini ziaratul qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak setuju. Maka dalam sejarahnya Makkah niku yang pertama kali yang menyelamatkan eksistensi daripada sejarah-sejarah niku adalah ulama yang berhaluan, ulama kita gimana kok Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara pun mulai zaman-zaman ulama-ulama riyin, guru-guru Mbah Hasyim Asy'ari, termasuk Syekh Mahfud Termas Pacitan, Mbah Sayyid Nawawi Banteni, termasuk Said Ali bin Ismail Fadani, termasuk orang-orang yang menyelamatkan gimana kok manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Wa inni angkar ziyaratul qabril walidi wa ghairihima. Wa inni lan seduning sun aku angkar mengingkari ziyaratul qabril walidin, menziarahi kuburane sinten para leluhur, berarti wong tuwa ni tiap Jumat wage legi yang teng mriki teng Tuban niki anggapannya mereka itu tidak benar, mengingkari, gak setuju dengan adanya ziarah kubur. Wa inni ukafiru man khalafa bi ghairillah, wa inna sunni ingsun ukafiru mengkafirkan seseorang yang mengambil sumpah selain Allah. Jadi ana sumpah tapi lainnya Allah, mboten nganggo sumpah billahi te wallahi. Pokoknya sumpah selain Allah itu menganggap tidak benar. Wa inni ukaffiru man khalafa bi ghairillah. Yang terakhir wa inni ukaffiru Ibnul Qaraj wal Irabi wa inni uharriku dalail khairat. Wa in suningsun ukaffiruku mengkafiri atau mentakfirkan Ibnul Farid, sapa Imam Ibnul Farid, wa Ibnul Alim Syekh Imam bin Arabi, wa inni uharriku, dan aku membakar suatu kitab yang dinamakan Dalailul Khairat lil Jazuli, dianggap itu Raudhatur Rayahin, dan beliau mengatakan wa usammihi Raudhatus Syayatin, dan beliau mengatakan kitab itu bukan Raudhatur Rayahin tapi dikatakan Raudhus Syayatin, dikatakan pertamanan setan. Dalam hal ini kitab Dalailul Khairat yang diindukan daripada Imam Jazuli, dalam kitabnya tersebut memuat tentang amalan-amalan, termasuk wirid, termasuk hizib, termasuk asmaul husna, termasuk doa-doa maksurat, doa nisfu Sya'ban dan sebagainya. Itu dianggap oleh kelompok mereka, dianggap bahwasanya itu adalah Raudhatus Syayatin wa usamihi, dan memberikan nama Raudhatus Syayatin bukan Raudhus Rayahin. Itu yang diargumentatifkan orang yang berhaluan manhaj menika Asy-Syaikh Abdul Wahhab. Jawabi, Allah menjawab an hadhihi masaili, saking ikilah
percikan masalah. An aqulu yang tahu ngucap isun dari Allah Ta'ala, subhanaka hadza buhtanun azim, maha benar, maha bersih Tuhan, hadza utai menikon perkataan buhtanun itu merupakan sesuatu yang membuat dusta tawi hoak, azimun sifat buhtan azimun yang amat besar. Maka belulan ing dalam saat turunnya hadza menika manutai seseorang bahata yang menganggap hoak atas kebenaran yang dibawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu yasubbu Isa ibnu Maryam, anu usnune jeung Nabi yasubbu pernah mengolo-ngolo, pernah ngomong kotor Isa sapa jeung Nabi Isa dateng Nabi Isa ibn Maryam. Wa yansabulan menisbatkan jeung Nabi as-salihina ing wong soleh. Artinya suatu ketika orang-orang dari kalangan sebelah mengatakan bahwa Muhammad baginda Rasul dianggap orang yang membuat kabar atau informasi atau ajakan yang hoak. Jadi mereka mengatakan demikian. Pernah suatu ketika Rasulullah mengatakan kotor kepada Sayyidina Isa bin Maryam, dan Rasulullah pernah mengatakan menisbatkan orang-orang solih itu orang yang paling diprioritaskan, kata mereka. Watasyabat qulubahum biftira'il kizbi, dan menjadikan suatu jumbuh atau kesamaran di hati mereka biftira'il kizbi dengan adanya berita-berita hoax atau dusta niku wau wa quluz zuril, dan ucapan yang membuat goroh. Qala ta'ala dama Allah Ta'ala innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minun bi ayatillah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 105, sesungguhnya mereka yang tidak percaya, yang dusta, yang tidak mengakui keberadaan Muhammad, itu adalah orang yang tidak beriman dengan tanda-tanda bukti kekuasaanku. Jawab Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 105, bahatu ay bahatuhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu yaqul innal malaikata wa Isa wa Uzair finnar. Ini mengatakan malih. Dari sebagian mengatakan bahwa orang yang mengatakan innal malaikata wa Isa wa Uzair finnar, sesungguhnya malaikat dan Nabi Isa dan Uzair itu di neraka tempatnya. Kemudian turun ayat fa anzalallahu fi dzalika, Allah menurunkan ayat tentang argumentatif innal malaikata wa Isa wa Uzair finnar, dijawab dengan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 101, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Innal ladzina, sungguhnya mereka sabaqat yang terlanjur dalam mengucapkan redaksi demikian, minna itu bukan golonganku, bukan golongan umat hambaku, al-husna hanya orang-orang yang berbuat baik, merekalah yang dijauhkan dari jilatan api neraka. Anha mub'adun, dijauhkan saking api neraka. Artinya orang-orang yang mengikuti jejak lampah nenek moyangnya, yaitu diantaranya adalah abaina Ibrahim alaihis salam, dikatakan bapak tauhid. Mereka akan selamat dari jilatan api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian edisi kali ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Adanallahu wa iyyakum naifaqna yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.